tahu dia mafia di Senayan, kerjaannya tukang buat peraturan. Ujung-ujungnya duit. Semangat pemerintah memberantas korupsi, aksi terorisme, dan narkotika yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ternyata mendapat pertentangan dari sebagian kelompok. Hak asasi manusia menjadi alasan sebagian kelompok untuk menentang pemberlakuan PP tersebut. Bahkan mereka meminta agar peraturan pemerintah yang mengatur tentang remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat itu dicabut atau direvisi. Yang menjadi pro dan kontra dari PP nomor 99 tahun 2012 ada di pasal 34 yang mengatur tentang pemberian remisi. Pasal tersebut dengan jelas menyatakan, jika seorang koruptor ingin mendapat remisi, mereka harus bersedia menjadi justice kolaborator dan sudah membayar lunas kerugian negara yang diputus di pengadilan. Polemik PP 99 ini, ya, PP 99 2012 ini saya melihat dalam konteks politik hukum sebetulnya ini ya, pemerintah ini politik bingung ya, gitu ya. Dan di sana juga ada satu intensi bahwa kebencian kepada koruptor ya, pelaku tindak pidana korupsi itu mau diangkat gitu ya. Nah, dalam konteks itu tentunya hal seperti itu adalah satu bentuk pelanggaran hukum, pelanggaran dasar hak asasi manusia. Tidak bisa satu peraturan yang dibuat dengan dasar kebencian, ya, atau ketidaksenangan atau a priori. Seorang yang sudah dinyatakan salah dalam satu proses di peradilan, ya, yang terbuka untuk umum, soal fair atau tidaknya itu perdebatan lah ya. Itu setelah dia dinyatakan dihukum dengan kekuatan tetap, kemudian dia menjadi terpidana, maka dia itu adalah manusia yang seutuhnya, bukan lagi tersangka, bukan lagi terdakwa, ya. Dia adalah warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Isu pelanggaran HAM, PP ini dianggap sebagai pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM itu harus ada ukuran gitu ya. Nah, dalam standar internasional salah satunya adalah kalau ada diskriminasi ya. Nah, kita melihat PP ini tidak diskriminasi gitu. Karena apa? Diskriminasi itu kan pembedaan atas nama agama, golongan, suku, etnis, pendapat ya, terus kemudian perbedaan politik, status sosial gitu loh. Nah, itu baru kita namakan diskriminasi. Nah, PP ini kan tidak diskriminasi. Konteksnya PP ini kan mengatur kriteria gitu loh. Jadi kriteria orang-orang itu mendapatkan remisi, bukan remisinya dihilangkan, bukan, tapi ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi. Nah, diskriminasi dalam hukum internasional dalam standar minimum rules of treatment for prisoner ya, atau kita biasa sebut SMR, itu juga sama atas dasar SARA. Pasal 6 Undang-Undang Pemasyarakatan menyebutkan memperlakukan dan melayani narapidana itu tidak boleh membeda-bedakan orang. Nah, konteks orang ini ya harus kita lihat sebagai konteks manusia gitu loh, yang punya seperangkat hak asasi manusia. Tapi dalam konteks orang bahwa dia orang sehat dan orang sakit ya harus dibedakan treatmentnya gitu loh. Orang sakit jiwa sedikit dengan orang sakit jiwa banyak ya, berat, itu harus dibedakan treatmentnya gitu, nggak bisa disamakan. Ya, orang cuma sakit kepala dikasih Panadol cocok ya, tapi kalau misalnya orang sakit Raja Singa nggak mungkin kasih Bodrex gitu loh, harus ada treatment khusus gitu loh. Jadi nah, dalam konteks PP 99 kenapa harus ada justice kolaborator, terus kemudian narapidana teroris harus membuat surat pernyataan setia kepada NKRI, terus kemudian harus ikut program deradikalisasi. Itu kan berarti pemerintah menganggap pada saat narapidana ya, narapidana teroris, narkoba dan korupsi, kalau mereka punya niat baik, kalau mereka punya keinginan berubah, ya mereka harus penuhi syarat-syarat itu gitu. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi syarat justice kolaborator, tidak menandatangani surat pernyataan setia kepada NKRI, ya mereka dianggap belum sembuh. Ya, jadi mereka dianggap tingkat kejahatannya masih ekstrim gitu loh. Ya,
bahwa kita tetap mendukung keberadaan PP 99 tahun 2012. Artinya PP ini patut dipertahankan gitu ya. Walaupun juga kita juga sangat sayangkan nampaknya Pak Menteri mulai goyang gitu loh ketika banyak dapat tekanan. Nah, kenapa ICW dukung keberadaan PP ini gitu ya, PP 99 2012. Ini sebenarnya juga akumulasi gitu ya dari pengamatan atau pantauan ICW, bagaimana misalnya remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas itu sebelum ada PP ini itu berpotensi atau sering muncul terjadi obral gitu ya, obral remisi, pembebasan bersyarat gitu ya. Karena memang waktu itu selain syarat misalnya sepertiga atau 2/3, salah satu syaratnya adalah berkelakuan baik. Nah, konteks berkelakuan baik ini yang seringkali disalahgunakan gitu oleh pihak-pihak tertentu di kalangan pemasyarakatan maupun Kementerian Hukum dan HAM untuk mencari keuntungan di situ atau praktek suap menyuap di situ. Jadi karena praktek suap penyuap itu, mereka yang membayar lah yang sebenarnya punya kesempatan lebih untuk bebas lebih dahulu atau lebih keluar lebih dahulu dari pada narapidana yang lain. Nah, kemudian yang kedua dari konteks rasa keadilan masyarakat. Ini muncul misalnya ini punya korelasi dengan tren vonis yang pernah kita hitung ICW lakukan di 2011 gitu ya. 2011 kita pernah membuat mapping soal vonis-vonis terhadap pelaku korupsi atau koruptor. Untuk pengadilan umum itu hukumannya 1 sampai 2 tahun. Untuk pengadilan tipikor 3 sampai 4 tahun. Nah, kalau itu diberlakukan remisi sebelum PP 99 2012 ini, dia cukup menjalani setengah gitu ya, dari hukuman atau bahkan bisa kurang. Di dalam pemasyarakatan ya terhadap seorang warga binaan itu tidak boleh ada namanya perbedaan perlakuan dan pelayanan. Mau dibilang apa itu? Apabila ada satu syarat kembali yang diterapkan sementara yang lain tidak diterapkan. Kalau tadi Mas Gatot bilang bahwa tidak ada diskriminasi ya, ras, agama, tingkat ekonomi, ada sebetulnya diskriminasi pada sikap politik atau keyakinan politik. Pembangkangan terhadap hukum itu adalah satu sikap politik ya. Kalau kemudian dia melakukan pembangkangan terhadap satu ketentuan hukum tidak mau, kemudian atas pembangkangan itu tidak diberikan satu haknya, itu diskriminasi. Jadi tetap ini adalah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kemudian kebencian terhadap koruptor itu kebencian personal boleh, tapi kebencian menjadi instrumen politik tidak boleh dong. Ya, kebencian dia diwujudkan dalam satu bentuk instrumen politik itu pelanggaran hak asasi manusia, saya tentang itu. Justru menurut saya sebaliknya, kita tunggu tuh statement-statement semua institusi, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung gitu ya, yang bicara soal mereka akan melawan koruptor. Mereka nggak setuju korupsi. Itu yang mau kita dorong. Jadi lagi-lagi kita bicara soal keberpihakan, Pak. Keberpihakan terhadap agenda pemberantasan korupsi. Itu yang kita lakukan. Kalau dianggap politik pemberantasan korupsi nggak boleh ada politik anti korupsi, nggak ada KPK. Namanya juga Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan Komisi Persahabatan Koruptor. Menyayangkan Pak Menteri ya, terburu-buru mengeluarkan surat edaran bahwa PP 99 ini tidak berlaku surut. Nah, di dalam satu diskusi dengan teman-teman, akhirnya kita menyimpulkan ya, kalau misalnya PP 99 tidak berlaku surut, nanti pada saat pemberian remisi ini 17 Agustus nanti, pemberian PP nanti, dasar hukumnya apa gitu loh. Dasar hukum PP 28 sudah dicabut. Ya, jadi tidak berlaku lagi karena PP 99 terbaru gitu loh. Nah, artinya nanti pemberian pengeluaran SK itu tidak ada dasar hukumnya kalau PP ini tidak berlaku surut gitu loh. Dan kita menyayangkan juga karena PP ini iya kekosongan hukum dong. Pemberian ya kita nggak tahu. Jadi besok kan 17 Agustus kan ada remisi dan PP ya. Cuma
dasar hukum PP 99 sudah tidak berlaku surut, gitu loh. Kalau tidak berlaku surut, PP apa yang berlaku? Padahal sudah dibatalkan, PP sudah dibatalkan, gitu. Nah, jaksa, polisi, ya, itu main politik anti korupsi sah, tidak haram. Orang dia portofolionya di bawah presiden, ya kan? Itu kan portofolionya presiden. Jaksa, polisi, eksekutif. KPK mau main anti korupsi, memang itu tugasnya, ya kan? Tapi pengadilan ngomong anti korupsi itu hakim agung ngaco, ya? Bukan, dia itu harus diam. Hakim agung tuh diam dan berbicara melalui putusan-putusannya yang agung. Iya dong. Masa dia ikut hiruk pikuk dengan anti korupsi? Ngaco itu, ya. Jadi kalau Emerson Yunto, ya, Mas Emerson, ICW, KPK, Kejaksaan, polisi, presiden lah ngomong anti korupsi, itu mah sudah halal dan boleh, bukan wajib, boleh-boleh saja, gitu loh. Pengadilan bicara anti korupsi yang ngaco dong. Tapi bahwa pengadilan harus bersikap anti korupsi, dia bisa menerapkan satu ketentuan-ketentuan tidak menerima uang, ya. Tapi tidak kemudian menjadi politik, gitu loh. Kalau jadi politik ini yang repot. Dengan diam, ya, dengan melakukan putusan-putusan yang mewujudkan anti korupsi, ya. Tetapi di sana juga terkandung namanya keadilan, itu namanya jempol, ya. Tapi dia tidak kemudian hadir dalam acara anti korupsi, mendukung dalam macam, nggak perlu. Memang tugasnya menegakkan hukum. Apabila itu korupsi harus dihukum, kok pakai ikut-ikutan acara anti korupsi? Politisasi itu namanya tuh. Kalau tahu mafia narkoba, keluar masuk dari bandar di penjara, terhukum mati, tapi bisa ditunda.